Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisa Ramadanti dengan NIM D1C023065. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sportifikasi dan suplementasi. Tugasnya itu yaitu adalah teknologi fortifikasi dan suplementasi di Jepang. Latar belakang praktik fortifikasi dan suplementasi. Pelaksanaan fortifikasi makanan di Jepang didominasi oleh pendekatan fortifikasi sukarela atau voluntary fortification. Ini berarti produsen makanan secara proaktif memilih untuk menambahkan nutrisi tertentu pada produk mereka, seringkali sebagai respon terhadap permintaan pasar untuk mempromosikan manfaat kesehatan. Jepang memiliki pendekatan unik dalam integrasi teknologi fortifikasi dan suplementasi ke dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Keberhasilan tersebut didukung oleh perpaduan budaya makanan tradisional dan kebutuhan modern akan gizi yang terarah. Aspek budaya dan gizi modern. Salah satu khasan Jepang adalah penguatan budaya makan alami melalui pola makan tradisional seperti washoku. Meskipun demikian, negara ini tetap konsisten menerapkan strategi gizi berbasis bukti seperti fortifikasi garam dengan yodium dan produk berbasis tepung gandum dengan zat besi. Pentingnya fortifikasi dan suplementasi. Pertama itu ada mengatasi kekurangan gizi. Dua strategi ini mencegah defisiensi nutrisi utama seperti vitamin dan mineral di Jepang, termasuk anemia dan osteoporosis di kalangan populasi yang man- manula. Menyesuaikan pola budaya. Jepang sangat sensitif terhadap makanan alami. Strategi fortifikasi dilakukan secara hati-hati, menjaga cita rasa asli sekaligus memenuhi kebutuhan gizi. Yang ketiga itu ada mendukung kesehatan populasi manua. Seiring dengan tingginya populasi lansia di Jepang, suplementasi menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka yang spesifik dan kompleks. Tantangan dan peluang. Resistensi budaya terhadap teknologi pangan. Preferensi masyarakat Jepang terhadap makanan alami sering menimbulkan resistensi terhadap produk yang difortifikasi meskipun mereka memahaminya pentingnya. Yang kedua itu ada peluang inovasi dan regulasi. Kerangka regulasi seperti FOSHU, FNVC, dan VVC memberi ruang untuk klaim kesehatan berbasis ilmiah dan membuka peluang bagi perkembangan produk fungsional. Penuaan populasi sebagai peluang pasar. Kebutuhan nutrisi lansia menciptakan pasar potensial untuk makanan fortifikasi dan suplemen di Jepang, sehingga inovasi dan teknologi bisa dikembang lebih jauh. Contoh produk yang diperkaya itu ada pertama ada produk olahan susu atau dairy product. Itu susu dan yogurt difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D, penting untuk meningkatkan kepadatan tulang dan kesehatan umum. Produk ini sangat populer di pasar Jepang karena dipercaya mencegah osteoporosis. Yang kedua itu ada sereal. Sereal di Jepang sering dikaya dengan vitamin B kompleks seperti B1, B2, dan asam folat. Fortifikasi ini membantu meningkatkan metabolisme energi dan menunjang kesehatan konsumen. Yang ketiga itu ada makanan bayi. Produk makanan bayi difortifikasi dengan zat besi dan vitamin untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Contoh produk yang diperkaya itu seperti garam rendah natrium. Garam yang ditambahkan yodium di Jepang bertujuan untuk mencegah kekurangan yodium. Namun pendekatan ini masih bersifat sukarela atau voluntary dan belum diatur secara mandatori. Yang kedua itu ada minuman kesehatan, kombinasi kolagen, vitamin ma- dan matcha sering digunakan dalam produk minuman fungsional di Jepang. Minuman ini dipasarkan untuk menjaga kesehatan kulit, kekebalan tubuh, dan pencernaan. Peran makanan fortifikasi. Yang pertama, teknologi yang canggih. Makanan fortifikasi di Jepang memanfaatkan teknologi tinggi untuk proses fortifikasi tanpa mengubah rasa atau tekstur alami makanan. Inovasi ini memastikan produk tetap menarik bagi konsumen. Yang kedua adalah dukungan kesehatan preventif. Makanan fungsional
fortifikasi yang dirancang untuk menghadapi masalah kesehatan untuk umum seperti osteoporosis, anemia, dan penuaan memperkuat daya tahan tubuh secara efektif. Yang ketiga ada peran probiotik. Produk probiotik mendapat perhatian besar untuk meningkatkan sistem pencernaan dan keseimbangan mikrobiota usus. Jepang menunjukkan keberhasilan memanfaatkan probiotik sebagai bagian dari makanan fungsional. Peran makanan fortifikasi. Kolagen seperti komponen populer. Kolagen pada makanan fortifikasi membantu menjaga kesehatan kulit dan elastisitas tubuh. Dan ini semakin meningkat di Jepang terutama di kalangan muda dan lansia. Yang kedua ada minat konsumen. Makanan fortifikasi di Jepang menarik karena budaya lokal mengutamakan kesehatan dan keseimbangan nutrisi. Konsumen Jepang sangat cermat dalam memilih produk dengan klaim kesehatan yang terpercaya. Yang kemana itu kita akan membahas kerangka regulasi di Jepang. FOSHU atau Food for Specific Health Use itu adalah FOSHU itu adalah evaluasi yang berbasis bukti ilmiah. Produk FOSHU harus melalui evaluasi yang ketat yang mengandalkan bukti ilmiah untuk memastikan efektivitas dan keamanan klaim kesehatan yang spesifik. Yang kedua itu ada proses persetujuan yang ketat. Jadi untuk FOSHU ini persetujuan untuknya itu tuh sangat ketat. Jadi pemerintah Jepang melalui komite ahli pengatur persetujuan produk FOSHU secara individu menjamin kredibilitas klaim yang produk tersebut. Jadi nggak sembarang-barangan yang bisa untuk mendaftarkan kredibilitas klaim produk mereka ya. Yang ketiga adalah efek fisiologis terukur. Produk kategori FOSHU dirancang untuk memberikan manfaat kesehatan nyata seperti pengurangan risiko penyakit tertentu. Yang kedua itu ada VNVC, Food with Nutrient Function Claims. Klaim fungsi nutrisi yang sederhana. VNVC memungkinkan klaim nutrisi dasar seperti vitamin dan mineral tanpa melalui proses verifikasi yang rumit. Jadi VNVC ini lebih gampang lah, tapi nggak terlalu gampang, nggak seketat FOSHU. Yang kedua itu pedoman ketat yang nutrisi esensial. VNC memberi batas yang jelas dan jenis klaim serta kadar nutrisi yang diizinkan seperti zat besi, kalsium, dan vitamin tertentu. Kemudahan bagi produsen difokuskan sebagai sistem yang lebih fleksibel dibanding FOSHU. VNVC ini mendukung produsen kecil untuk memasuki pasar dengan klaim nutrisi. VVC atau Food with Function Claims. Pendekatannya lebih fleksibel. Sistem VVC ini memberikan produsen kebebasan untuk mengajukan klaim kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah mereka sendiri tanpa inspeksi pemerintah langsung. Yang kedua ada tinjauan ilmiah yang independen. Bukti klaim kesehatan dalam VVC harus melalui tinjauan sistematis untuk menjamin kredibilitasnya. Yang ketiga itu inovasi dan kredibilitas. VVC dirancang untuk mendorong inovasi industri makanan Jepang sambil tetap menjaga akurasi dan kredibilitas klaim kesehatan. Nah, untuk pemantauan dan pengawasannya itu ada dua. Pertama itu dipantau oleh Ministry of Health Labor Welfare atau disingkat MHLW. MHLW ini memastikan keamanan produk melalui pengawasan regulasi sejak pembentukan sistem klaim kesehatan mulai dari 1952. Yang kedua itu ada Consumer Affairs Agency atau CAA. CAA bertugas memastikan label pangan sesuai dengan standar pemerintah untuk keamanan dan kenyamanan konsumen. Yang ketiga itu fokus pada perlindungan konsumen. Sistem pemantauan ini dirancang menjaga transparansi dan menjamin bahwa produk yang beredar aman serta efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat pendekatan fortifikasi Jepang ya guys. Pertama itu teknologi canggih dalam fortifikasi makanan.
Pertama, fortifikasi makanan Jepang dilakukan dengan teknologi yang sangat canggih yang memungkinkan penambahan nutrisi tanpa merusak rasa, warna, atau tekstur asli makanan, menjaga kualitas dan keaslian bahan pangan. Yang kedua itu ada industri pangan Jepang menggunakan inovasi teknologi yang mendukung pencapaian tujuan gizi seperti fortifikasi vitamin B, D, dan asam folat dalam produk pokok seperti roti, susu, dan sereal. Yang ketiga ini ada teknologi ini juga mendukung fortifikasi makanan bayi dengan nutrisi yang penting seperti zat besi dan vitamin yang memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik bagi pertumbuhan anak-anak. Peningkatan kesadaran publik. Jepang memiliki, yang pertama itu Jepang tuh memiliki tingkat literasi gizi yang tinggi. Jadi masyarakat Jepang ini gak sembarangan untuk membeli produk. Jadi mereka itu harus secara aktif, secara teliti membaca label nutrisi yang dan memilih produk yang bergizi sesuai dengan kebutuhannya mereka sendiri. Jadi nggak asal pilih-pilih ya. Produk Jepang, publik Jepang umumnya memahami manfaat produk yang difortifikasi dan suplemen. Berkat edukasi yang digencar dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri melalui media serta program kampanye kesehatan. Yang ketiga itu ada kesadaran publik yang baik menjadikan pasar makanan fortifikasi di Jepang sangat kompetitif dengan berbagai produk yang memenuhi standar dan yang ketat dan mudah diterima oleh masyarakat. Nih, tantangan dan keterbatasan pangan makanan fortifikasi di Jepang. Presentasi terhadap penambahan buatan. Preferensi budaya terhadap keaslian makanan. Jadi Jepang itu masih sangat apa ya? Sangat sangat sebenarnya lebih menghargai makanan yang alami, yaitu dengan cita rasa, tekstur dan kualitas asli tanpa penambahan zat buatan. Hal ini menciptakan resistensi terhadap produk makanan yang telah dimodifikasi atau difortifikasi secara artifisial. Itu sangat ragu masyarakat Jepang itu, tapi eh, masyarakat Jepang itu ragu. Kesenjangan penerimaan produk fortifikasi. Beberapa konsumen mungkin menerima produk fortifikasi tertentu seperti yang berbasis susu, tetapi kurang antusias untuk jenis makanan pokok lainnya yang difortifikasi seperti tepung gandum atau garam rendah natrium yang dengan tambahan sodium. Kekurangannya edukasi publik tentang manfaat fortifikasi, ketidaktahuan atau salah paham tentang manfaat nutrisi tambahan yang seringkali membuat konsumen enggan mengonsumsi makanan yang difortifikasi, terutama jika pengemasan atau pelabelannya tidak mencerminkan keunggulannya secara jelas. Jadi guys, masyarakat Jepang itu sangat teliti. Jadi kalau misalnya produk yang kita fortifikasi ini labelnya tidak jelas, jadi publik itu kurang apa ya, kurang percaya terhadap produk kita itu. Jadi sebaiknya untuk makanan yang difortifikasi itu labelnya harus jelas agar masyarakat ingin membelinya. Ketidakcocokan pola dengan pola makan tradisional. Ini Jepang ini masih menekankan woshuku yang menekan pada keseimbangan kealamian bahan pangan. Kadang-kadang tidak sejalan dengan konsep fortifikasi makanan yang bertujuan menambahkan zat mikronutrien tertentu. Yang kedua, harga produk fortifikasi ini relatif tinggi. Produk makanan yang difortifikasi cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, terutama dikategorikan dalam regulasi FOSU sehingga mengurangi aksesibilitas untuk beberapa kelompok masyarakat. Ini ada tantangan demografisnya. Yang pertama itu dampak populasi menua. Jepang memiliki jumlah populasi lanjut usia yang tinggi sehingga membutuhkan strategi khusus untuk sebagian besar kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap osteoporosis dan sarkopenia. Penurunan efisiensi penyerapan nutrisi. Lansia seringkali menghadapi masalah penyerapan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D yang menuntut inovasi dan dalam produk makanan fortifikasi. Kebutuhan akan edukasi gizi. Penyeimbangan antara edukasi gizi terhadap nutrisi tambahan dan pola makan tradisional agar kebutuhan demografis tetap terpenuhi. Kesimpulannya,
Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pendekatan Jepang terhadap fortifikasi dan suplementasi sangat sistematis dan mencerminkan sensitivitas terhadap budaya lokal. Hal ini terlihat dari integrasi kebijakan modern berbasis sains dengan pola makan tradisional seperti Washowoku yang menitik beratkan pada kesegaran dan kealamian bahan pangan. Regulasi di Jepang memainkan peran penting dalam mendukung kesuksesannya program fortifikasi dan suplementasi. Sistem seperti Food for Specific Health Use atau FOSHU, Food with Nutrient Function Claim atau VNVC, dan Food with Function Claim atau VVC dirancang untuk memastikan keamanan, efektivitas, serta transparansi produk di pasaran. Kombinasi antara pengawasan ketat dan regulasi yang sistematik serta penerima masyarakat terhadap konsep kesehatan preventif menjadi kunci utama keberhasilan program fortifikasi dan suplementasi di Jepang. Dampak dari pendekatan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tapi juga mendorong inovasi industri pangan dan meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan tantangan yang dihadapi Jepang, seperti preferensi terhadap bahan alami dan budaya lokal yang kuat berhasil diatasi dengan kebijakan pragmatis hingga menjadikannya sebagai referensi global dalam penerapan fortifikasi dan suplementasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.